Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di pertemuan antropologi yang kedua mengenai kelompok sosial. Jika sebelumnya kita mempelajari istilah dari kelompok sosial menurut para ahli, kali ini kita akan mencoba mengulangnya kembali. Dari sekian banyak teori yang dikemukakan para tokoh, hanya ada satu kesimpulan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan orang yang berkumpul dengan satu persamaan dan satu tujuan. Karena sebagai makhluk sosial, tentunya anak-anak ingat kan makhluk sosial itu apa? Coba kalian bayangkan berapa macam agama yang kalian anut. Dalam satu kelas tidak hanya agama Islam saja yang kalian anut, ada agama Kristen, Katolik, bahkan juga Hindu. Lantas dari perbedaan agama itu, mengapa kalian bisa terbentuk chemistry menjadi satu ikatan kelompok sosial, yaitu ikatan kelompok anak-anak IPS 1 maupun IPS 2. Selain kelompok kelas, kita juga punya kelompok yang sangat penting, yaitu keluarga. Mungkin juga di antara kalian ada yang memiliki kelompok sosial seperti kelompok olahraga, kelompok organisasi tertentu seperti OSIS, pramuka, mungkin juga partai politik, atau mungkin kelompok pencinta sepeda, dan lain sebagainya. Tidak semua kelompok sosial membawa manfaat baik bagi anggota kelompok masyarakat. Beberapa perilaku dari kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan kita, beberapa diantaranya memiliki perilaku yang justru merugikan. Nah, perilaku yang merugikan dari kelompok sosial inilah yang patut kita pelajari. Misalkan saja supporter dari sepak bola, mungkin Aremania, bonek dari Persebaya, mereka misalkan melakukan konvoi besar-besaran, melakukan perusakan lingkungan, perusakan fasilitas publik, itu yang harus kita perhatikan dan harus kita pelajari. Seperti Paul B. Harten misalkan, dia menilai kelompok sosial itu sebagai kumpulan manusia yang memiliki ikatan atau kontak secara fisik. Jadi misalkan saya berbicara kepada kalian kan merupakan anggota kelompok sosial. Ada ikatan fisik di antara kalian? Saya kurang sepakat dengan teorinya Paul Horton, karena menurutnya hanya ada ikatan fisik atau pertemuan fisik, kontak fisik. Sementara kita kelompok sosial, tapi tidak ada ikatan secara atau interaksi secara fisik, karena kita berhadapan dengan era pandemi. Mau tidak mau kita harus melakukan pertemuan virtual. Kemudian ada Roland Warren, dia mengatakan bahwa kelompok sosial itu anggotanya bisa menerima hasil perbuatan atau hasil interaksi dari anggota kelompoknya. Saya ambil contoh, dalam satu kelas kalian jumlahnya 33-34 siswa, 90% dia tertib, kemudian ada satu atau dua anak yang tidak tertib untuk mengerjakan tugas, untuk berinteraksi dengan baik dengan pihak sekolah. Kira-kira anggota yang lain memahami tidak? Jika di antara kalian tidak ada rasa saling memahami, berarti itu bukan kelompok sosial. Berarti kalian gagal sebagai kelompok sosial. Itulah sebabnya sering saya katakan, ajak teman kalian yang tidak bisa kerjasama. Ingatkan teman kalian yang lalai dalam proses belajar, karena kalian adalah satu kelompok sosial yang utuh. Lantas, mengapa kelompok sosial yang kalian miliki harus dipertahankan dengan utuh? Karena kelompok sosial jika utuh, ada upaya saling memahami satu sama lain, proses integrasi sosial akan mudah terwujud. Kemudian ada juga Mayor Pollack yang mengatakan bahwa kelompok sosial merupakan bagian dari komunikasi anggota kelompok yang terbentuk dalam struktur. Struktur itu merupakan bagian-bagian kelompok yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Misalkan ada ketua kelompok, ada sekretarisnya, ada anggotanya, dan di sana strukturnya akan saling berhubungan. Contohnya aja dalam sistem tata kenegaraan, struktur teratas ada DPR, di sebelahnya lagi ada pemerintahan. Nah, pemerintahan ini yang kita soroti, di mana paling atas ada presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri. Kemudian kebijakan ditransformasikan dari presiden kepada para menterinya. Nah, para menterinya ini mentransfer kebijakannya melalui siapa, Nana, sebelum sampai ke rakyat? Melalui
bagian dari kementerian. Dari bagian kementerian langsung turun ke bagian pemerintahan level bawah, bahkan sampai akhirnya turun kebijaksanaannya ke level paling bawah, yaitu biasanya ada tingkat desa. Itu yang dimaksud sebagai struktur sosial. Nah, dari pemaparan struktur sosial tadi, apa yang kalian pahami mengenai struktur sosial? Struktur sosial itu pola hubungan timbal balik terus menerus sampai hampir tidak pernah ada terjadinya kesalahpahaman maupun konflik. Sudahkah struktur sosial di level terendah kalian berjalan dengan baik? Saya ambil dari keluarga. Keluarga itu termasuk bagian dari struktur sosial loh. Ada ayah, ibu, kamu, mungkin juga saudara-saudaramu. Jika komunikasinya nggak terbentuk, berarti struktur sosialnya nggak jalan. Struktur sosial di kelas bagaimana? Ada teman yang tertinggal pelajaran? Jika bermasalah, berarti struktur sosialmu bermasalah. Sebuah masalah, gejala sosial terjadi karena struktur sosialnya, komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Struktur sosial akan kita pelajari di bab berikutnya. Dan ada McIver, dia berpendapat bahwa kelompok sosial itu merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan antar manusia itu bersifat saling memahami, menyayangi, tolong-menolong, gotong royong. Tapi menurut saya itu adalah hairan sosial yang jarang sekali bisa terwujud dengan baik. Karena apa? Masing-masing orang, masing-masing anggota kelompok dalam masyarakat kita memiliki keinginan untuk saling memiliki satu sama lain dengan cara atau keinginannya. Nah, sekarang satu hal yang harus kalian tahu, bahwa manusia itu homo homini lupus. Sebenarnya manusia itu berbahaya bagi yang lain karena kepentingan yang berbeda. Pilihan utama manusia adalah sebagai oposisi bagi yang lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori kelompok sosial. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.